Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita berkumpul bersama. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini kita merayakan Paskah. Saudara, saya ucapkan selamat hari Paskah. Selamat hari kebangkitan Yesus kepada saudara semua Jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Dan kita sungguh bahagia. Kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang terbesar untuk kita, saudara sekalian ya. Dan pagi hari ini judul firman yang saya bawakan adalah kuasa kebangkitan Yesus yang penuh dengan kemenangan. Ya, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Ya, sebagai orang Kristen kita harus tahu bahwa makna Paskah selain membebaskan kita dari kuasa dosa, Paskah juga berbicara tentang kebangkitan Kristus, yang mana dengan kebangkitannya ia menyatakan kuasanya. Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali. Ya, Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali nyawanya. Ya, saya bacakan di Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus katakan, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa, saudara sekalian. Ya, di sini kelihatan Yesus mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambil kembali nyawanya. Tidak ada satu pun makhluk yang dapat melakukan hal seperti itu. Dan melalui kebangkitannya, Yesus Kristus membuktikan bahwa ia adalah Allah. Karena hanya Allah lah yang dapat menyerahkan dan mengambil nyawanya sendiri. Jadi kita dapat pahami di sini makna Paskah yang sesungguhnya, yaitu Paskah berbicara mengenai kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita percaya bahwa kehidupan kita akan berbeda. Ya, kita percaya maka kita berbeda, saudara sekalian, karena kita tahu Dia Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang harusnya disembah. Orang berdosa yang diselamatkan karena percaya akan memiliki rasa takut akan Tuhan dan punya keyakinan penuh bahwa Kristus tinggal di dalam kita. Dan oleh karenanya kita akan punya keinginan dan pikiran kita adalah melakukan kehendak Tuhan serta memimpin orang-orang kepada Kristus, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, kebangkitan Yesus, Dia adalah Allah sendiri, saudara sekalian. Nah, kita baca sekarang, Argo bacakan Markus 16 ayat 1 sampai 4, kemudian 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20, Argo. Markus 16 ayat 1 sampai 4. Ketika lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Markus 16 ayat 1-4 katakan, setelah lewat hari Sabat,
Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, saudara. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 20 katakan, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya hidup dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Jadi kebangkitan Yesus, saudara sekalian, menghasilkan yang pertama adalah pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar. Kebangkitan Yesus nomor satu adalah menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar, saudara. Selama kurang lebih 3,5 tahun mengikuti kemanapun Yesus melayani, saudara, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus bekerja, mengajar, menolong, menghibur, mengusir setan, banyak melakukan mujizat, tidak menjamin para murid telah mengenal Yesus dengan tepat dan benar. Namun saat Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, seolah-olah Yesus akan selamanya terkubur. Padahal Yesus tidak hanya satu kali saja mengingatkan mereka akan hal ini, bahwa dia harus mati, dikuburkan, dan dibangkitkan. Tuhan Yesus berulang-ulang mengatakannya, saudara. Mereka kurang menangkap. Mereka punya pengenalan sendiri tentang Yesus. Itulah sebabnya saat Yesus mati dan dikuburkan, pengenalan yang kurang itu terkuak. Iman percaya mereka merosot, dan semua yang baik yang telah diimpartasikan Yesus kepada mereka seolah-olah ikut terkubur di dalam kubur tersebut, saudara. Bahkan Maria Magdalena tidak ingat, saudara sekalian, bahwa Yesus akan bangkit. Kan sudah berulang-ulang diceritakan. Sebagaimana di Yohanes 20 ayat 2 dikatakan, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, Maria Magdalena sendiri berpikir bahwa sepertinya jenazahnya Tuhan Yesus itu diculik ya, diambil orang katanya. Tetapi faktanya memang sesuai dengan apa yang telah Yesus sampaikan kepada murid pada masa Yesus hidup. Ia memang harus mati, Yesus memang harus mati dan dikuburkan. Tetapi dia juga akan bangkit, Yesus juga akan bangkit ya Tuhan. Yesus telah membuktikannya sekarang. Apa relevansinya dengan kehidupan kita sekarang ini, saudara sekalian, Yesus bangkit? Yaitu jika kita belum mengenal pengenalan yang tepat dan benar akan Tuhan Yesus, maka kita akan melihat segala kejadian yang tidak mengenakan kita, masalah, pergumulan, tantangan menjadi suatu jalan yang buntu. Padahal kebangkitan Yesus membawa kita dari yang tidak berpengharapan menjadi penuh pengharapan, dari keputusasaan menjadi bergairah, punya masa depan, dari kesedihan tidak lagi berlarut dalam kesedihan, malah bersuka cita, saudara sekalian ya. Nah, itulah saudara sekalian di 3 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, 2 Petrus 3 ayat 18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi hal pertama, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Satu, saudara sekalian, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar, bahwa Yesus adalah Allah, saudara sekalian. Dan kemudian Argo bacakan 2 Timotius 1 ayat 12b, kemudian Filipi 3 ayat 7 sampai 8, kemudian Filipi 10 ayat 11.
2 Timotius 1 ayat 12b. Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Filipi 3 ayat 7-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Timotius 1 ayat 12b katakan, Aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kemudian Filipi 3 ayat 7-8 katakan, Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus. Filipi 3 ayat 10-11 katakan, Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi, kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan yang kedua adalah kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, atau masa depan kita terjamin di dalam Yesus. Jika kita sudah menerima dan mengalami pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus, saudara, bahwa Dia sudah bangkit seperti yang dikatakannya, apa yang difirmankannya, ya dan amin, bahwa masa depan terjamin di dalam Yesus, maka seharusnya kita mau hidup yang sesuai dan hidup sepenuh-penuhnya di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus sudah membuat rancangan yang luar biasa untuk masa depan kita, seperti halnya dengan Rasul Paulus tadi ya yang dibacakan, juga akhirnya memiliki pengenalan yang benar akan Yesus, saudara sekalian. Ya, dia bahkan berkata segala sesuatu kuanggap sampah karena pengenalan Yesus lebih berharga di atas semuanya. Karena Paulus tahu ada pengharapan karena Yesus telah bangkit, maka masa depan pun pasti ada. Kita tidak memilih jalan sendiri atau memutuskan apa yang menjadi masa depan kita, karena menyadari tanpa tuntunan Tuhan kita tidak bisa jalan sendiri. Tanpa tuntunan Tuhan kita bisa salah jalan, saudara sekalian. Dan seperti yang dikatakan di 2 Timotius 1 ayat 12b, aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan, saudara sekalian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan yang kedua, yaitu kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, dan masa depan terjamin di dalam Yesus, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan di Markus 16 ayat 5-8. Markus 16 ayat 5-8. Markus 16 ayat 5-8. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang dibangkitkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia. Tetapi sekarang pergilah,
Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Markus 16 ayat 5-8 katakan, lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena juga takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu, saudara. Ya, saudara sekalian, kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan yang ketiga adalah kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Sesudah Yesus bangkit, malaikat menyatakan diri kepada Maria Magdalena dan ibu Maria Maria juga kepada ibunya Yakobus, ya, bahwa Yesus telah bangkit. Dan selanjutnya malaikat menyampaikan pesan ke Tuhan agar mereka pergi, ya, memberitahukan perihal kebangkitan Yesus kepada murid-muridnya, termasuk Petrus. Bahkan pesan Yesus yang telah bangkit dan akan bertemu, artinya akan berkumpul dan menyatakan diri kepada mereka di Galilea, ya. Mereka mendapat kehormatan, ya saudara, kesempatan istimewa, ya, jika terpilih, terpanggil, diajar dan dilibatkan untuk misi penyelamatan dan pemulihan hidup manusia. Jadi Yesus berkumpul dengan mereka setelah bangkit itu di Galilea, saudara sekalian. Visi dan misi atas hidup kita, orang percaya, adalah kita haruslah dengan penuh keyakinan rela bayar harga dan setia untuk memberitakan kabar keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dengan mati di atas kayu salib, dikuburkan dan dibangkitkan dari antara orang mati. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat dunia. Dia Tuhan yang hidup dan benar. Dia setia, Dia mengasihi, Dia senantiasa menyertai kita sampai pada akhir zaman. Ya saudara sekalian, sebagaimana di Matius 28 ayat 19-20 Yesus katakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman, saudara. Jadi hal yang ketiga, ya, kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan. Kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita, saudara sekalian. Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang penuh kemenangan, saudara sekalian, ada tiga hal yang kita dapatkan pagi hari ini adalah kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus dengan tepat dan benar, saudara sekalian, bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri. Dan kedua, kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, bahwa masa depan kita terjamin di dalam Yesus, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita. Ya saudara sekalian, kita mempunyai visi dan bahwa juga kita merasakan kita bahwa
kita sadari keselamatan bukan hanyalah untuk diri kita sendiri, saudara sekalian, tetapi Tuhan Yesus memintanya, ya saudara sekalian, karena itu pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, ya saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus minta kita mengabarkan kabar baik tersebut bahwa Yesus adalah Allah sendiri, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati Tuhan, dan juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Marilah kita dalam hidup ini dengan kebangkitan Tuhan Yesus, ya, Yesus menang, ya, kita pun juga sebagai anak Tuhan Yesus, kita juga pasti akan berkemenangan di dalam hidup ini juga. Tuhan Yesus pasti akan membantu kita dengan Roh Kudus-Nya, saudara sekalian, ya, akan menopang kita dengan Roh Kudus-Nya. Kita akan menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, dan menang atas kuasa kegelapan. Tuhan Yesus menghendaki kita berjuang. Berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, dan kemudian lebarlah pintu menuju kebinasaan, kata Tuhan Yesus. Saudara sekalian, kita diminta kita berjuang untuk kita dapat mencapai sorga, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus minta kita, nama kita tercatat, hendaknya nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Karena kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua atau lautan api, ya saudara sekalian. Itu terdapat di Wahyu 20 ayat 14-15. Marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Jangan kita berbuat jahat, jangan kita mempunyai hati yang kecewa, jangan kita mempunyai hati yang pesimis, saudara sekalian. Justru kebangkitan Yesus, saudara sekalian, akan menghasilkan kemengenalan akan Allah yang tepat dan benar, ya, nomor satu tadi, ya saudara. Dan kemudian kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan, atau masa depan terjamin di dalam Yesus. Dan ketiga, kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi hidup kita, saudara. Marilah kita senantiasa, ya, merayakan atau kita senantiasa mengingat, ya saudara sekalian, ya, karya keselamatan yang telah Allah kerjakan, yang telah kita rayakan kemarin Jumat Agung. Kita selalu menyatu dengan tubuh darahnya. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, untuk mengampunan dosa kita. Maka kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, nantiasa janji Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Dan kata Tuhan Yesus, minta apa saja maka akan diberikan. Maka kita otomatis tidak akan minta yang tidak-tidak, tapi kita akan minta yang untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Demikian saudara sekalian, marilah kita sungguh bersukacita dalam kebangkitan Yesus ini. Ya saudara sekalian, kebangkitan Yesus menghasilkan pengenalan akan Yesus yang tepat dan benar, bahwa Yesus adalah Allah, dan kebangkitan Yesus menghasilkan kita positif dalam menghadapi masa depan. Masa depan kita terjamin di dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kemudian kebangkitan Yesus menghasilkan visi dan misi dan visi hidup kita. Demikian firman Tuhan dari saya. Tuhan Yesus memberkati.